Mitra Suara Kota, terima kasih Anda masih setia bersama kami di 101,7 LPPL Suara Kota FM yang dipancarkan dari Jalan Proyek 17 Kota Probolinggo, dan masih bersama saya Artaya dalam program Prioritas pertama. Dan kali ini kita bersama di Dialog Interaktif LPPL Suara Kota Probolinggo, di mana pada pagi hari ini di studio Radio Suara Kota Probolinggo sudah hadir ada narasumber dari Disperpulsip ya. Dan kita sama dulu Mitra Suara Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Baik. Oke, bagaimana kabarnya Pak di pagi hari ini? Kalau cuaca sih cukup mendung ya. Semoga hati kita tidak ikut mendung pagi hari ini. Baik, kami persilakan nih ada Pak Fajar bersama dengan tim ya. Kami persilakan untuk terlebih dahulu menyapa Mitra Suara Kota sebelum menyampaikan materi seputar arsip ya. Kalau dari perpustakaan ini hubungan dengan arsip atau tentunya baca biasanya. Silakan Bapak Fajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Arta. Selamat pagi. Selamat pagi sama para pendengar Radio Suara Kota Probolinggo dimanapun Anda berada. Kami perkenalkan, kami Fajar dari seksi pembinaan pengembangan kearsipan pada bidang pembinaan dan pemasyarakatan perpustakaan dan kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo. Kami mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk dialog interaktif mengenai kearsipan khususnya, dan mungkin bisa memperkenalkan satu persatu. Ya, baik, kami persilakan kepada ibu-ibu ini untuk menyapa Mitra Suara Kota juga terlebih dahulu biar lebih hangat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Suara Kota dimanapun berada. Saya Bibi dari bidang kearsipan, yaitu OPD-nya Dinas Perpustakaan dan Arsipan Kota Probolinggo. Bersama tim yang pada hari ini kami mau menyampaikan sesuatu atau materi yang nanti mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pendengar Radio Suara Kota, khususnya di Kota Probolinggo. Ya. Baik, kepada selanjutnya Ibu. Ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, selamat khusus buat warga Kota Probolinggo. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ani Indariwati. Kebetulan kami di seksi pengelolaan arsip dinamis di OPD Dinas Perpustakaan dan Arsipan. Baik, dan selanjutnya pada Ibu Eli nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pendengar Suara Kota, di sini kami dari seksi pengolahan arsip statis, yaitu Ibu Elivia dari bidang kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Baik, tapi Mitra Suara Kota, pagi hari ini ada 4 narasumber ya yang hadir untuk memberikan informasi seputar kearsipan, khususnya pemeliharaan arsip dan juga penyelamatan arsip keluarga. Nah, ini ada hal yang cukup menarik ini Bapak ini, seputar restorasi file atau arsip keluarga ini yang masyarakat yang banyak tanya kemarin ya. Ini bagaimana? Nah, ini mungkin sudah lagi bisa kita bahas di sini ya. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan materinya seputar pemeliharaan arsip dan juga penyelamatan arsip keluarga. Pemeliharaan arsip dulu kali ya. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Mitra Suara Kota Probolinggo, khususnya warga Kota Probolinggo, perlu kami sampaikan sedikit
bahwa akhir-akhir ini bencana sering terjadi, yang walaupun Betul. kita sudah berusaha mencegah, namun itu tidak bisa kita pungkiri, kenyataannya seperti itu. Jadi bencana yang sering terjadi itu biasanya seperti banjir, kemudian adanya longsor, Ya. kemudian di Probolinggo kadang juga terjadi adanya puting beliung, ya. Kemudian erupsi gunung berapi itu diantaranya, dan juga ada lagi bencana yang sifatnya kebakaran dan lain-lain. Ya. Ya. Karena hal itulah maka kita perlu menyelamatkan aksi keluarga yang bertujuan untuk meminimalisir kerusakan dan kehilangan dari arsip asli milik individu dan upaya menyelamatkan arsip dari risiko yang terjadi karena bencana. Itu jadi tujuan penyelamatan arsip keluarga. Hilang atau rusak, Ibu ya? Ya, ya. Oke. Baik. Ya, kemudian pertama yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan arsip itu, yang pertama yaitu perlindungan dari arsip keluarga, ya, perlindungan arsip keluarga dari bencana. Terus kemudian yang kedua yaitu mengadakan perbaikan. Jadi ada dua hal besar. Yang pertama yaitu perlindungan arsip dari keluarga. Sedangkan untuk melakukan perlindungan dari arsip keluarga itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi arsip keluarga. Jadi kita inventarisir, kita catat, kita kumpulkan arsip apa saja yang dipunyai oleh masyarakat atau keluarga. Misalnya seperti akte perkawinan, kemudian akte kelahiran, ijazah, sertifikat tanah, yang ini sangat penting, kemudian kartu keluarga, terus KTP, dan lain-lain yang kita anggap semuanya harus dilindungi. Jadi dari identifikasi, kemudian kita melakukan penataan kembali agar arsip tersebut mudah ditemukan. Karena masyarakat kita kebiasaannya meletakkan atau menyimpan arsip-arsip seperti itu dengan sembrono, ya, biasanya seperti itu. Satunya ada yang di lemari, kemudian ada yang di meja, dan bisa ada di tempat-tempat yang sebenarnya tidak harus diletakkan di situ, ya. Singsal ya Bu ya. Ya, singsal dan kurang aman, ya. Kurang aman. Jadi, itu yaitu dengan cara melakukan penyimpanan, pengurutan arsip sesuai dengan pemilik arsip. Kalau misalnya di situ ada di rumah tangga itu ada beberapa orang, misalnya arsipnya anaknya itu A, jadi di satu dokumen itu bisa nilai A, isinya ijazah, akte kelahiran dan lain-lain. Ya, kemudian si B, si C dan sebagainya itu harus dipilah-pilah. Ya, dipilah-pilah tersendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga untuk perlindungan yaitu dengan cara alih media arsip keluarga, ya. Yaitu dengan cara melakukan alih media, di-scan format kita dan disimpan, hasilnya bisa terdisk dan lain-lain, atau disimpan di email yang kita punya, ya. Untuk berikutnya penyimpanan dengan tas khusus yang tadi sudah saya sampaikan, ya, harus disimpan di masing-masing sesuai dengan pemilik, ya. Kalau misalnya di keluarga itu ada 5 orang, paling tidak ada 5 tempat yang untuk menyimpan masing-masing arsip tadi, ya. Yang berbatas, yang misalnya terbuat dari bahan yang anti air. Selanjutnya ditempatkan di tempat yang aman dan mudah dan tidak mudah dijangkau oleh misalnya anak-anak kecil, ya. Atau orang yang tidak berkepentingan pada arsip tersebut, ya. Terus untuk perlindungan yang terakhir yaitu siaga bencana. Pada saat terjadi bencana langsung
tas atau tempat yang kita tadi sudah simpan arsip tadi, kita bawa dan kita bawa ke tempat yang aman, kita carikan tempat yang aman. Itu 5 langkah yang kita lakukan dalam rangka perlindungan arsip keluarga. Sedangkan yang kedua yaitu bisa melakukan perbaikan arsip apabila arsip di keluarga itu ada yang rusak, semisal ada sertifikat, karena pada zaman dulu kayaknya sertifikat itu tidak disimpan di tempat yang aman, ya. Kadang-kadang ada yang apa itu kena tikus atau apa ya? Kena kutu kadang ya, gripis-gripis itu. Ya. Karena kerusakan arsip, penyimpanan yang kurang bagus itu akan merusak dari nilai arsip itu sendiri. Makanya kita harus melakukan perbaikan. Gimana caranya? Ya. Jadi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Probolinggo itu ada program yang namanya restorasi. Ya. Restorasi itu merupakan salah satu program dari perbaikan arsip tadi. Jadi kalau seandainya masyarakat mempunyai arsip yang rusak, arsip yang penting maksudnya, misalnya seperti sertifikat yang rusak itu bisa mengajukan ke kantor dinas perpusip di Jalan Lejen Sutoyo. Ya, jadi itu nanti bisa berkoordinasi ke sana dengan catatan arsip yang akan direstorasi itu sebagian tidak hilang. Ya, jadi kalau fisiknya masih ada berarti. Ya, fisiknya masih ada, cuma rusak ya. Kalau sudah hilang, terputus dan tidak ditemukan, kita tidak bisa mengembalikan seperti semula. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu para mitra suara kota sedikit hal yang mungkin ini bisa diketahui dan dimanfaatkan oleh para pemirsa, para mitra suara kota, masyarakat Kota Probolinggo. Ya, masyarakat Kota Probolinggo. Ya, mungkin itu sementara saya akhiri, nanti dilanjutkan dengan teman-teman. Ada tambahan? Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada tambahan ini dari Bapak Ibu yang lain terkait program perbaikan ya. Namun sebelumnya mitra suara kota bagi Anda warga masyarakat Kota Probolinggo yang ingin bergabung, terutama masyarakat Kota Probolinggo sempat menanyakan kemarin arsipnya rusak bagaimana. Nah, kalau silakan seperti biasa ada 2 jalur ya, ada 2 line yang bisa diakses, ada via online di 035427 kemudian juga ada via WhatsApp di 081336460000 yang juga bisa Anda akses ya, jangan lupa untuk mencantumkan nama. Baik, monggo Bapak Ibu. Baik, nah ini memang beberapa waktu Kota Probolinggo diguyur hujan ya, dan beberapa wilayah juga kemarin sempat tergenang banjir juga ya. Nah ini mungkin warga masyarakat yang memiliki arsip juga kemarin juga sempat tanya yang rusak, ini kesempatan Anda mitra untuk bisa bergabung di acara dialog terakhir atau berkata pagi hari ini. Baik, monggo Bapak Ibu yang ingin menambahkan seputar perbaikan arsip. Itu aja. Terima kasih Mas Alta. Ya. Selamat pagi para pemirsa suara Kota Probolinggo. Menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Kearsipan, saya kira tadi sudah sangat jelas runtut ya Mas Arta. Kami hanya sedikit menambahkan untuk restorasi arsip. Artinya restorasi arsip ini adalah memperbaiki. Artinya memperbaiki itu tidak membuat baru, melainkan fisik yang rusak akibat bencana seperti yang disampaikan Kepala Bidang, ataupun mungkin kesalahan simpan hingga tertekuk-tekuk sehingga tulisan-tulisan ini apabila atau mungkin arsip ini dimakan rayap, ataupun hal lainnya sehingga membuat fisik
arsip itu menjadi tidak sempurna. Melalui program restorasi arsip masyarakat ini, maka kami juga menghimbau pada warga masyarakat Kota Probolinggo apabila ada arsip panjenengan semua yang sekiranya rusak dan kondisinya secara fisik itu sudah tidak sempurna, itu bisa melakukan restorasi arsip di Dinas Pustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo dengan biaya gratis. Gratis Bapak Ibu. Artinya juga Bapak Ibu masyarakat silakan untuk mendaftarkan di tempat kami di Lejen Sutoyo nomor 3 Kota Probolinggo, dan untuk perbaikan ini tidak serta-merta terus selesai karena memang butuh proses juga. Artinya dalam restorasi ini kita tidak mengubah bentuk aslinya, tapi kita mencoba untuk mempertahankan kondisi arsip itu supaya lebih awet lagi. Baik. Bahan yang nanti akan sebagai perbaikan untuk arsip ini, semacam ada penambalan dengan bahan khusus sehingga membuat arsip ini lebih kuat. Oke, gitu. Jadi seandainya sobek, tapi sobekannya masih ada, nanti bisa begitu. Bisa digabungkan, direkatkan kembali melalui restorasi arsip ini. Untuk sekedar mengetahui proses restorasi arsip Mas Hatta, jadi arsip ini ketika nanti sudah diserahkan pada kami, nanti akan kami sedemikian rupa perbaiki, kemudian juga perlu ada proses diangin-anginkan, ditunggu beberapa saat, baru nanti kita potong sesuai dengan ukuran arsip tersebut. Jadi semacam ada penambalan dengan bahan khusus, perekat, tetapi masih bisa terbaca tulisannya. Masih bisa dibaca. Ya. Dan arsip ini juga masih tidak merusak kualitas ya Bapak ya. Maksudnya perbaikan ini tidak mengurangi kualitas dari arsip itu tadi ya. Tidak, selama memang kondisinya masih terbaca Mas Arta. Baik. Jadi perbaikan ini tidak membuat baru seperti yang kami sampaikan. Jadi misalkan tulisannya ini sudah tidak terbaca, ya kami tidak bisa membuat tulisan ini terbaca kembali. Ya hanya ketika ini ada potongan-potongan yang mungkin terpisah, ya itu sobek itu bisa kami rekatkan kembali. Baik. Jadi seandainya dimakan ngengat separuh tulisannya hilang, berarti tidak bisa Ibu ya? Jadi saya tetap kondisi seperti sedia kala. Baik, jadi kondisinya asalkan itu tadi dijelaskan oleh Ibu Dwi tadi, bahwasanya tulisannya selama tidak hilang gitu ya Ibu. Iya. Baik. Nah, terus alurnya bagaimana ini Bapak Ibu? Ketika warga masyarakat Probolinggo ingin memperbaiki arsip ini kan gratis ya. Terus bagaimana nanti langkah-langkahnya ini? Mungkin untuk langkah-langkahnya bisa Bapak Ibu masyarakat Kota Probolinggo menyiapkan arsipnya terlebih dahulu. Apabila ada pisahan-pisahan atau retakan-retakan yang itu supaya tetap dikumpulkan menjadi satu. Itu nanti kami juga membutuhkan bantuan informasi dari masyarakat Bapak Ibu seluruhnya. Artinya dalam rangka perekatan kembali ini kan kami juga butuh informasi dari Bapak Ibu. Jangan-jangan ketika kita merekatkan arsip ini ternyata ini punyanya arsip yang lain. Jadi itu sangat penting, dan silahkan untuk langsung datang di Dinas Pustakaan dan Kearsipan, Jalan Lejen Sutoyo nomor 3 Kota Probolinggo, atau mungkin yang belum tahu di sebelah barat Kelurahan Trisno Negara ya. Kelurahan Trisno, nanti akan kami daftar dengan mungkin menyampaikan KTP, artinya atau mungkin tanda pengenal menunjukkan sebagai bukti bahwa Bapak Ibu memiliki arsip tersebut. Baik, ini berapa hari nanti kira-kira Bapak Ibu jadinya? Kalau misalnya kasusnya agak berat nih ya, paling lama gitu. Jadi untuk yang lama tidaknya ini tergantung dari itu masyarakat menggabungkan
arsip-arsip yang tercerai-berai itu. Tercerai-berai. Oke, jadi dalam beberapa waktu yang lalu kami sempat dimintai Bapak Wali Kota untuk merestorasi arsip beliau. Ini memang butuh beberapa waktu karena memang arsipnya sudah lama dan ada sedikit patahan-patahan yang harus digabungkan karena ada arsip beliau yang masih berbahasa Belanda ya. Jadi kami juga harus mengerti maksud dari bahasa tersebut. Dari potongan-potongan itu juga biar tidak salah. Iya. Iya, bundanya. Iya. Baik, oke. Itu tadi untuk warga masyarakat Tapanuli ini bisa nih Bapak Ibu nih. Ini mulai kapan sih sebenarnya untuk program restorasi ini? Iya, untuk program restorasi arsip ini sudah sekitar 2 tahun yang lalu, Mas. Sudah 2 tahun yang lalu. Hanya ya? memang kami masih full membuka untuk restorasi arsip masyarakat itu 1 tahun yang lalu dikarenakan untuk program 1 tahun sebelumnya itu adalah berupaya merestorasi arsip masyarakat dalam buku kerawangan yang ada di kelurahan. Oke. Jadi sertifikat tanah ya termasuk. betul, artinya itu bukan letter C. Iya, letter C kan. Iya. Jadi memang kami ketika mengadakan survei pendampingan ke beberapa kelurahan sebagai sampel, kami mendapatkan fakta bahwasanya memang buku kerawangan ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sehingga perlu untuk diperbaiki, direstorasi. Sehingga ini menjadi acuan kami untuk berupaya melaksanakan program ini supaya bermanfaat untuk masyarakat. Nah, untuk tahun berikutnya kami berupaya untuk merestorasi arsip-arsip pribadi masyarakat seperti yang disampaikan Bu Dwi, ada mungkin ada akta kelahiran, Akta nikah. Tersebut target kependudukan ya. Baik. Atau ijazah mungkin juga bisa. Bisa, iya. Oke, bisa terasa saya itu tadi asalkan tulisannya masih bisa terbaca, kemudian tidak hilang hurufnya, gitu ya. Oke, ada tambahan mungkin dari Ibu Eli atau Ibu Hani ya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendengar pecinta suara kota yang berbahagia dan pada masyarakat Kota Probolinggo pada khususnya. Di sini kami menambahkan dari kami seksi pengolahan arsip statis. Di sini ada 2 program, Mas. Yang satu tadi restorasi, kemudian yang kedua fumigasi. Ya, fumigasi artinya itu perawatan, Mas. Ya, hampir sama dengan restorasi. Cuma kalau fumigasi itu pemberian obat, ya. Obat seperti apa itu? Obatnya itu seperti kapsul ya. Ya, seperti dalam bentuk kapsul untuk membunuh ngengat tikus-tikus atau binatang-binatang pengerat yang dia kadang kalau dalam situasi tertentu pada musimnya itu banyak hewan-hewan yang masuk ke depo arsip dan sebagainya. Meskipun memang karena kondisi depo arsip kami juga ada keterbatasan, artinya memang sudah layak, tetapi standar kelayakan itu masih perlu ditingkatkan lagi. Baik, oke. Oh, jadi bentuknya kapsul apa seperti kamper begitu atau mungkin? Ya, di antaranya juga kamper baris. Seperti kamper baris gitu. Ada juga. Oke. Baik. Jadi perawatan itu perlu paling tidak 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali. Ya, bisa misalkan bagi bapak ibu yang di rumah mempunyai apa itu seperti sertifikat, kemudian apa yang dikatakan dari Bu Dwi tadi, bisa disimpan di tempat yang jangan lembab. Ya, kalau bisa jangan lembab. Kemudian tiap 6 bulan sekali perlu adanya perawatan. Misalnya kalau
tidak punya obatnya, Iya. irigasi bisa diberi dengan kapur barus. Kapur barus ya. Iya, Ini kapur menghilangkan jamur juga ya berarti. Ya, termasuk kutu ya. Oke. Itu Iya. buku, oh beda Bu ya. Kalau buku kan kita baca. Ya, mungkin ada sedikit perbedaan masyarakat antara Iya. bahan untuk fumigasi dan kapur barus. Jadi kapur barus ini cenderung untuk apa istilahnya membuat arsip lebih lama, tapi arsip ini masih dalam kategori arsip yang aktif. Artinya ketika dia disimpan dinamis ya, jadi dia bisa secara periodik itu diberikan kapur barus. Misalkan dalam 1 bulan diberikan kapur barus. Cuman untuk fumigasi ini ada sedikit butuh perlakuan khusus. Artinya fumigasi ini memang obatnya keras Mas Hatta. Jadi ini ibarat ya kita tidak mengendaki ya adanya ular itu bisa mati di dalam. Tapi ketika kapur barus kan tidak bisa. Iya. Terus yang kedua untuk waktunya dan perlakuan untuk fumigasi ini juga sedikit berbeda karena fumigasi ini cenderung harus diperhatikan ruangannya dulu Mas Hatta. Jadi ruangannya ini harus dibuat kedap nih, ditutup semua, diplester semua, dan ketika kita memberikan obat fumigasi ini, kita hanya punya waktu sekitar 5 menit di dalam untuk menaruh obat dan kemudian tim harus segera keluar. Ya, karena kalau lebih dari 5 menit ini sangat berbahaya bagi kita, Mas. Berarti obatnya benar-benar keras nih Pak ya. Iya. Kamu tidak merusak dokumen-dokumen itu ya? Tidak. Baik, luar biasa. Untuk kan sudah 2 tahun berjalan ya termasuk fumigasi Bapak Ibu ya. Iya. Berarti arsip ini mungkin ditaruh dulu di Depo. depot ya. Baik. Ya pemberiannya 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali gitu ya. Ya, kalau fumigasi ini sebenarnya mulai sejak berdirinya gedung arsip 2001, 2002 itu dulu masih dalam bentuk kantor arsip daerah. Itu memang program fumigasi ini sudah berjalan. Jadi fumigasi ini memang idealnya 1 tahun 2 kali. Karena ini untuk mengantisipasi adanya binatang-binatang dan untuk menyelamatkan kertas Terutama kertas ya. Biasanya kalau sudah berumur kertas ini cenderung kalau tidak dimakan kutu biasanya berubah warna atau Betul. kualitasnya juga berubah gitu ya. Dan perlu diperhatikan bagi masyarakat Kota Probolinggo bahwasanya cuaca di Kota Probolinggo ini cenderung ekstrim, sehingga ini juga sangat berpengaruh pada tingkat kelembapan udara yang akan sangat mempengaruhi kerusakan arsip, mempercepat keausan dari kertas fisik arsip. Berbeda dengan ketika di daerah lain yang cenderung udaranya tidak dekat dengan pantai. Karena kalau dekat dengan pantai itu lebih ekstrim. Gitu. Bahkan jamur juga bisa lebih cepat. Ya. Baik. Nah, Mitra Suara Kota bagi Anda yang ingin bergabung ya, menanyakan seputar bagaimana sih cara restorasi arsip. Nah, kemarin yang sempat menanyakan ya, tadi juga sudah dijawab. Anda bisa datang di Jalan Raja Sutoyo nomor 3 ya, di sebelahnya Kelurahan Tisnonegara ya. Jadi di sana Anda nanti bisa datang dan membawa kartu identitas diri dan arsip-arsip yang bisa direstorasi seperti kependudukan, akte kelahiran, akte perkawinan, ijazah juga bisa Bapak Ibu nggih? Bisa KK, KTP, paspor, kartu JS dan lain-lain. Baik, untuk kategori ini apakah dokumen tertulis atau mungkin foto juga bisa Bapak atau bagaimana Bapak Ibu? Untuk sementara kalau restorasi ini diperuntukkan untuk dokumen tertulis. Tertulis ya. Jadi mungkin kami menghimbau pada masyarakat Kota Probolinggo juga untuk perlakuan tentang arsip keluarga dalam bentuk
foto ya. Ya. Ini akan lebih aman dan tahan lama ketika dia ditaruh pada kertas minyak yang putih-putih itu, ya, kertas roti. Oh iya iya iya. Ya, jadi silakan foto keluarga atau dokumen keluarga yang penting itu panjenengan taruh di kertas minyak itu, kertas roti itu yang dibentuk seperti map gitu. Ini dia ditaruh di dalamnya gitu. Karena disesuaikan sendiri aja. Ya. Oke, itu apa nanti jadi sekat Pak? Maksudnya antara misalnya saya punya 5 arsip nih ya, arsip yang pertama, kedua, ketiga, jadi arsip satu disikat lagi. Iya, begitu ya, satu gitu ya. Itu untuk lebih aman, karena beberapa terakhir ini kan banyak kualitas foto saat ini yang ketika ditaruh di plastik nih, itu ketika hanya 1 tahun aja lengket Bapak. Ya, lengket akhirnya menjadi rusak ya gambarnya. Nah, ini kami menghimbau pada pemirsa semua, masyarakat kota, untuk perawatan dini arsip foto keluarga, silahkan ditaruh di kertas roti itu, dibentuk seperti wadah map itu. Seperti wadah map ya, itu pun satu persatu ya. Ya, jangan salah masyarakat kota ya, nanti dikumpulin jadi satu terus sama saja ya, harus disikat gitu ya. Oke, ini terus yang menarik juga nih bagi masyarakat. Kalau harga kertas roti yang putih itu sebenarnya terjangkau sekali ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin kita yang nggak tahu ya, kita nggak baru tahu. Iya, juga bukan kertas minyak yang dibuat bungkus nasi, bukan itu ya? Bukan ya, kertas apa ya namanya itu yang putih-putih itu, kertas roti. Kertas roti ya, putih-putih. Oke, berarti belinya di toko ini dong, toko roti ya. 1.500 per pak atau per lembar? Per lembar. Murah meriah sebenarnya Bu. Bermanfaat. Baik. Mungkin ada tambahan ini dari ibu yang lain terkait penyimpanan arsip ini ya. Cukup ya? Oke, baik. Nah, itu tadi ya. Jangankan disimpan di plastik, kadang-kadang untuk foto ini ditaruh di figure saja ketika kita mau bersihkan lengket nih warnanya. Biasanya begitu. Oke deh. Memang sedikit berbeda dengan foto-foto yang lama, Mas. Begitu Bapak ya? Iya, foto yang lama ini memang cenderung lebih kuat ya, apalagi yang hitam putih itu kayaknya. Iya, ini sehingga mengapa kadang kami ketika menemukan foto-foto tempo dulu, itu kondisinya meskipun sudah beberapa tahun yang lalu itu masih bagus. Iya, kualitasnya. Tapi ketika kita menemukan foto-foto dari organisasi atau lembaga yang merger, yang mungkin digabung nih, atau mungkin lembaga yang dihapus, itu kan semua arsip harus segera kami akuisisi atau mereka harus segera menyerahkan pada kami karena sifatnya kan arsip statis atau bernilai sejarah. Nah, itu kami banyak menjumpai foto, namun foto ini sudah cenderung rusak. Artinya ketika kami lihat, kami bandingkan foto ini zaman saat ini, artinya mungkin di tahun 2000-an ke atas, ini lebih sangat mudah sekali rusak. Betul. Nah, kalau foto yang tempo dulu itu lebih awet ya. Berarti kualitasnya lebih bagus yang dulu mungkin Pak, atau mungkin bahannya mungkin beda ya. Saya juga kurang paham karena ini memang faktanya seperti itu. Oke. Untuk warga masyarakat Kota Probolinggo sendiri Bapak ya, bagaimana Bapak untuk yang sudah datang ya, maksudnya untuk meminta pelayanan untuk restorasi ini, apa sudah berapa banyak ini warga masyarakat Kota Probolinggo, atau mungkin warga Kota Probolinggo banyak yang masih belum tahu ya, begitu? Ya, memang terkait dengan layanan kearsipan, memang kami paling sering arsip-arsip yang ada di depo dinas kami itu dimanfaatkan oleh organisasi perangkat daerah lainnya. Artinya ada beberapa dinas yang menyerahkan arsip ke kami, ternyata masih
gunakan sehingga mereka datang untuk meminjam arsip tersebut. Untuk masyarakat memang ada beberapa yang telah merestorasi karena memang ini baru 1 tahun ini Mas. Baru ya, membuka untuk masyarakat ya. Karena kami masih konsentrasi untuk tahun-tahun dulu, tahun sebelumnya ini konsentrasi untuk restorasi arsip buku Krawangan. Oke, kalau dari buku Krawangan yang saat ini sudah diarsip Bapak dari dinas kan ini ya, dari Kota Probolinggo. Banyak ya? Ya, buku Krawangan ini dari kelurahan. Dari kelurahan ya. 29 kelurahan. Ini insya Allah tinggal 5 yang masih belum masih proses ya. Ya, artinya kan begini Mas, bukan karena mereka tidak berkenan untuk merestorasi arsip, bukan, karena mungkin secara fisik buku Krawangan yang ada di kelurahan ini masih bagus. Karena kan ada juga kelurahan satu dengan yang lain kondisinya beda. Ada yang sudah rusak dan sebagainya sehingga kami menyarankan untuk direstorasi. Tapi ada yang masih bagus, ya monggo silakan. Tapi tetap kami menghimbau pada masing-masing kelurahan untuk berupaya memberikan tempat pengamanan arsip buku Krawangan ini sebaik mungkin. Artinya ditaruh di tempat yang aman. Baik. Karena ini sangat penting sekali ya bagi warga masyarakat kota juga ya. Oke. Nah, dan Mitra Suara Kota, ini ya beberapa tips yang sudah disampaikan oleh Bapak Fajar, atau Ibu Dewi, Ibu Eli dan Ibu Ani ya, yang memberikan informasi seputar cara penyimpanan arsip yang benar begitu ya. Kemudian Anda juga bisa menggunakan pelayanan yang ada di perpustakaan dan arsip ini seputar restorasi untuk arsip Anda yang mungkin rusak ya. Namun di sini kategori rusaknya adalah masih bisa terbaca begitu ya, bukan berarti hilang separuh. Kalau hilang separuh tidak bisa ya, itu berarti membuat baru. Begitu Bapak ya. Baik, nah ini pertanyaannya Pak, jika memang arsip ini hilang separuh, nah begitu Pak, terus solusinya bagaimana? Atau mungkin seandainya ini sertifikat ijazah ya, berarti kan harus ngurus buat baru ke dinas terkait ya, mungkin seperti itu ya solusinya. Terus lagi ya, yang surat-surat berharga yang perlu direstorasi tidak boleh dilaminating seperti ijazah. Oh, iya, yang akan dibungkus plastik. Kalau iya, karena yang saya tahu sih Bu ya, kalau laminating ketika dibuka kan rusak itu ya, sobek ya. Iya. Takutnya itu rusak. Oke, jadi arsipnya yang akan direstorasi ini arsip yang tidak dilaminating ya. Beda dengan persnika ya Bapak Ibu ya. Kalau persnika kan jadi berarti bungkus itu. Iya Mas Alta, memang beberapa tahun terakhir kan kita sempat menganggap bahwa laminating ini adalah salah satu cara untuk mengamankan arsip ya. Iya benar, memang benar salah satu cara. Ya, cuman ini akan menjadi masalah ketika laminating ini misal ada bocor ya. Sehingga atau ada rongga udara yang masuk. Nah, ini lama-kelamaan kan akan merusak atau menghilangkan tulisan ya. Tulisan-tulisannya kan lebih kurang. Nah, ini akan sangat berbahaya ketika laminating ini dibuka Mas Hatta. Iya. Ketika dibuka, ini jelas rusak. Iya, biasanya lengket loh Pak. Iya, lengket. Jadi hampir sama dengan foto tadi. Ketika dia terlalu lama berada di album yang plastiknya, ini ketika mau dibuka, mau diambil lengket. Nah ini yang dimaksud Bu Elif tadi, artinya iya memang benar laminating salah satu cara untuk, tapi bukan satu-satunya cara untuk membuat arsip lebih aman dan tahan lama gitu aja. Oke. Jadi dengan restorasi ini insya Allah akan lebih tahan lama. Baik. Nah nanti arsip yang direstorasi nanti fisiknya seperti apa Bapak jadinya? Atau mungkin nanti akan seperti ada bungkusnya atau bagaimana? Oh ya, jadi laminating ini ada bahan-bahan tertentu, ada kertas
tisu Jepang namanya. Ini nanti ketika kita preskan dengan fisik arsipnya, ini akan menyatu. Oke. Warnanya apa Pak? Berarti Warnanya bening agak sedikit Putih. putih sedikit coklatan ya, tapi tidak menghilangkan tulisan. Artinya tulisannya tetap seperti sedia kala. Oke, jadi itu nanti menempel begitu. Ini sangat Melindungi. kuat, dia melindungi, melapisi dari arsip tersebut. Oke. Itu bisa melindungi dari air kah Bapak, Ibu? Sedikit banyak dia akan lebih kuat. Lebih Artinya kuat, ya jangan lebih tahan lah ya. jangan sampai di apa. Tapi kalau kena bisa air, jangan tapi- sampai kena iya, air ya. Cuman ini menurut beberapa penelitian ini bisa tahan sampai berapa puluh tahun, mungkin bisa ratusan tahun. Oke. Terus taruh. 1 Ya, tahun. 1 tahun. Wow, luar biasa ya. Baik Ibu. Oke, nah tidak terasa ini perbincangan kita ini Bapak Ibu ya. Sebenarnya apa masih banyak curhatan yang ingin disampaikan dari masyarakat Bapak Ibu. Kan tapi waktu kita ini. Ya. Namun tidak apa-apa, nanti kita akan mengundang kembali Bapak Ibu ya. Ya, mungkin bagi masyarakat Iya. atau mungkin masyarakat Kota Probolinggo yang akan mendapatkan informasi tentang seputar restorasi dan arsip keluarga, bisa silakan berkunjung ke kami, Jalan Lejen Sutoyo nomor 3 Kota Probolinggo. Baik. Nah, ini sebelum kita tutup nih untuk perbincangan kita di siang hari ini. Mungkin ada dari Pak Fajar tadi sudah ada sedikit tips ya. Mungkin ada juga dari Ibu Ani untuk tips penyimpanan arsip, atau mungkin untuk warga masyarakat Kota Probolinggo, himbauan bagaimana supaya arsipnya tidak rusak atau bagaimana. Dari tadi sudah dikupas banyak sekali ya. Yang pertama yang disampaikan oleh Bu Dwi mengenai Cara menyimpan. cara menyimpan itu sudah betul diletakkan di tas yang anti air, dan jangan lupa ditaruh di atas, Di lemari paling atas gitu ya. lemari paling atas. Mm-mm. Jadi maksudnya di sini kalau terjadi sesuatu, kita langsung ambil Bisa ambil. tas tersebut untuk menyelamatkan. Baik. Itu mungkin tambahan dari kami. Baik, jadi warga masyarakat Kota Probolinggo yang selama ini mungkin abai dengan arsip yang ada di rumah selama ini ya. Nah, apalagi Kota Probolinggo beberapa titik kemarin sempat ada banjir ya karena hujan. Nah, ini mulai saat ini warga Kota Probolinggo agar lebih perhatian lagi dengan arsip yang dimiliki Bapak Ibu ya. Jadi, betul, dan bisa ditarget di tempat yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu tadi, di dalam tas yang aman, sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, bencana atau sebagainya, bisa segera dibawa untuk diselamatkan. Baiklah, Mitra Suara Kota tidak terasa ini ya, perjumpaan kita di program Dialog Suara Kota kali ini sudah berada di penghujung acara. Kami persilakan Bapak Ibu untuk memberikan closing statement sebelum kita tutup. Ya, monggo. Oke. Terima kasih pada Mas Alta dan seluruh pemirsa di Suara Kota Probolinggo. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang pentingnya arsip, tentang restorasi arsip, dan bagaimana cara untuk penyimpanannya, kemudian cara untuk memperbaikinya, dan lain sebagainya. Kami juga mengimbau pada masyarakat bahwasanya pada musim-musim seperti ini akan sangat rentan terjadi banjir, kemudian dengan kondisi cuaca yang ekstrim ini akan berpengaruh pada kelembapan udara. Nah, kelembapan udara inilah yang nanti akan berpengaruh pada tingkat keawetan arsip-arsip Bapak Ibu semuanya. Sehingga apa yang kami sampaikan semoga menjadi pengalaman yang menarik dan bisa diterapkan bagi seluruh masyarakat Kota Probolinggo. Baik, terima kasih Bapak Fajar. Ada tambahan mungkin dari Ibu Elit, dari Ibu Ani? Ya, sudah cukup ya. Baik, terima kasih banyak atas hadirannya di Radio Kota Probolinggo di pagi hari ini.
Makin sukses ya untuk perpustakaan dan arsip Kota Probolinggo. Ya, terima kasih Mas. Baik, Mitra Surakota, demikianlah dialog interaktif LP Surakota Probolinggo di hari ini ya, bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Probolinggo seputar penyimpanan arsip keluarga dan juga perbaikan arsip ya, yang juga bisa Anda dapatkan pelayanannya di kantor perpustakaan di Jalan Dinas Perpustakaan di Jalan Lejen Sutoyo nomor 3 ya, Kelurahan Kesempagaran Bapak Ibu. Sebelah barat Kelurahan Kesempagaran. Betul, sebelah barat Kesempagaran. Baik, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda Mitra Surakota. Kali ini kami mohon pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.